Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Epilia. Saya mahasiswa semester 5 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Di sini saya akan menjelaskan video reaction saya tentang mata kuliah bioetika. Selanjutnya, selamat menonton. Definisi hukuman mati. Nah, berbicara tentang hukuman mati. Hukuman mati merupakan sebuah hukuman yonis ataupun sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan yang diberikan kepada seseorang sebagai hukuman terberat atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, jadi hukuman mati itu diberikan kepada seseorang yang telah melanggar sebuah aturan. Maka dengan demikian dia harus dihukum mati, baik itu keputusan dari pengadilan atau tanpa pengadilan. Seperti itu mengenai definisi hukuman mati. Alasan hukuman mati. Setelah berbicara tentang definisi dari hukuman mati, sekarang berbicara alasan mengapa seseorang dihukum mati. Ada dua alasan mengapa seseorang dihukum mati. Yang pertama, adanya perbedaan opini antara penguasa dan yang dikuasai. Biasanya hal ini berhubungan dengan politik. Sebagai contohnya, pada zaman Perang Dunia terjadi pembunuhan massal bangsa Yahudi oleh ras Jerman. Hal ini disebabkan oleh perbedaan politik dan ras sehingga menyebabkan adanya pembunuhan massal antara bangsa Yahudi dan ras Jerman. Kita ambil contoh lain dari masa pergulatan tahun 1965, masa transisi Insinyur Soekarno ke Presiden Soeharto. Terjadi informasi yang tidak jelas atas mengenai PKI yang bersalah atas pembunuhan 7 jenderal. Dari kejadian ini diputuskanlah kebijakan yang namanya kebijakan super semar. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan PKI tanpa adanya pengadilan harus dihukum mati. Dari kejadian ini dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan opini antara penguasa dan yang dikuasai. Memang tidak selalu demikian, tapi kebanyakan penguasa melegalkan cara untuk hukuman mati seseorang yang dikuasai. Alasan keduanya yaitu kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa ini biasanya berhubungan dengan hal yang dapat membahayakan atau menghilangkan nyawa seseorang atau orang banyak. Misalnya seorang teroris, penjahat perang, pengedar narkoba, pokoknya semua yang berhubungan dengan orang yang dapat menghilangkan nyawa banyak orang. Seperti itu. Begitu dua alasan dari mengapa seseorang harus dihukum mati. Yang pertama tadi adanya perbedaan opini antara penguasa dan yang dikuasai. Yang kedua yaitu kejahatan luar biasa yang dapat membahayakan nyawa banyak orang. Seperti itu. Sejarah hukuman mati. Sejarah hukuman mati. Sejarah peradaban kuno mengenai praktik hukuman mati sudah ada pada zaman Babilonia di Mesopotamia yang dituliskan dalam dokumen Undang-Undang Hammurabi pada tahun 1754 sebelum Masehi. Ada beberapa aturan dalam undang-undang yang dituliskan bahwa seseorang yang dihukum mati tidak hanya karena mereka melakukan kejahatan, namun mereka yang dihukum mati juga mereka yang lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kehilangan seseorang atau kehilangan nyawa seseorang. Sebagai contohnya, apabila pada saat itu seseorang membangun rumah dan rumahnya itu mengalami kerobohan sehingga menghilangkan atau membuat kematian
pada nyawa orang lain, maka seseorang yang membangun rumah tersebut harus dihukum mati. Seperti itu contohnya. Maka aturan seperti itu bisa disebut dengan perjanjian lama. Artinya mata diganti mata, rambut diganti rambut, hidung diganti hidung, dan nyawa harus digantikan dengan nyawa. Begitu sejarah dari hukuman mati. Pendapat pribadi terkait setuju atau tidak setuju dengan hukuman mati. Pendapat pribadi saya mengenai hukuman mati, setuju atau tidak? Yes or no? Secara pribadi, saya tidak setuju dengan adanya hukuman mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan besar atau perbuatan atau kejahatan yang besar. Mengapa saya tidak setuju? Karena menurut saya, hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman yang tidak beradab bagi kemanusiaan. Kalau seseorang atau kelompok memberikan hukuman mati kepada orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan besar, maka tidak ada bedanya antara orang yang melakukan kejahatan berbuat salah dengan orang yang memberikan hukuman mati. Karena pada dasarnya juga manusia, seseorang tidak berhak menentukan kematian pada orang lain, karena setiap orang berhak memiliki hak untuk hidup. Nah, selain itu, hukuman mati itu juga menimbulkan beberapa resiko. Yang pertama resikonya itu yaitu salah vonis. Nah, kalau misal ada seorang yang tidak ada bukti atas perbuatannya, dia tidak bersalah, tapi karena tidak ada bukti, maka dia harus dijatuhkan hukuman mati. Nah, yang kedua, tidak memberikan solusi pada kejahatan. Artinya gimana? Maksudnya tuh begini. Jadi kejahatan akan tetap menjadi kejahatan. Misalnya orang yang sudah dihukum mati karena pengedar narkoba. Tetapi sampai saat ini pengedar narkoba pun masih ada, orang membunuh juga masih ada, masih banyak kejahatan-kejahatan yang beredar sampai saat ini. Nah, yang ketiga resikonya yaitu kekerasan melahirkan kekerasan baru. Ini merupakan sebuah hukum alam. Nah, dan yang terakhir, kebijakan anti kehidupan. Artinya dengan hal ini jangan sampai manusia menyepelekan, menganggap remeh terhadap nyawa seseorang lain. Dengan adanya hukuman mati, jangan sampai seseorang menjadi tidak menghargai orang lain, jadi menyepelekan nyawa dari orang lain. Nah, begitu pendapat saya mengenai mengapa saya tidak setuju dengan adanya hukuman mati yang diterapkan dalam sebuah negara. Seperti itu. Baik teman-teman, sekian video reaction saya mengenai tinjauan dari hukuman mati. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sekali. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Berkah dalam. Sampai jumpa.